A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragisnya kematian Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Nama Abu Lahab sering digandingkan dengan Abu Jahal. Dan banyak yang menyangka kalau Abu Lahab dengan Abu Jahal itu satu orang. Sebenarnya dua orang. Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Jahal tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Nama Abu Lahab yang sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Sedangkan nama Abu Jahal yang sebenarnya adalah Abdul Hakam bin Hisham. Nama panggilan Abu Lahab adalah Abu Utaibah. Dia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang terang dan menyala-nyala. Dia dikenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena tokoh kufar Quraisy ini sangat membenci Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawa, yaitu Islam. Bahkan secara spesial Abu Lahab dan istrinya tercantum di dalam Al-Quran sejak permulaan Islam disebarkan di tanah suci Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam surah Al-Lahab. Konteksnya adalah sesudah Nabi SAW menerima wahyu pertama, awalnya beliau SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selang waktu kemudian turun surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka beliau SAW menyebarkan risalah Islam secara terbuka. 26 Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke lembah Al-Batah dan menaiki bukitnya untuk melaksanakan dakwah secara terbuka. Rasulullah SAW kemudian berteriak, "Wahai manusia, datanglah kemari." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul di sekitar beliau. Kemudian beliau bersabda, "Jika aku katakan kepada kalian semua bahwa ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang, apakah kalian mempercayaiku?" "Ya," saat mereka yang berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang dikirim kepada kalian semua sebelum datangnya azab yang sangat pedih." Salah seorang dari mereka, yaitu Abu Lahab, kemudian berkata, "Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua di sini?" Kata Abu Lahab dengan sangat marah saat Nabi sedang berkhutbah di kaki bukit. Karena kelancangannya itulah pada hari itu juga Allah mempermalukan Abu Lahab dengan turun surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali tersabut yang dipintal. Abu Lahab ketika itu tidak sendiri, ada lagi kawan setianya, Abu Jahal, Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, As bin Wa'il As-Sahmi, Amru bin Hisham, Abdul Azza, Nadar bin Harits, Uqbah bin Abi Murid, Ubay bin Kalab, Mayyah bin Kalab, dan lain-lain. Saat surah Al-Lahab diturunkan, Ummu Jamil, istri Abu Lahab, marah-marah karena merasa terhina.
yang mendatangi Abu Bakar dan menanyakan di mana Muhammad. Mujamil marah-marah di depan Abu Bakar sambil membawa batu dan mengancam akan melakukan berbagai hal buruk pada Muhammad. Mujamil aura menanyakan di mana Muhammad. Pada saat itu Nabi sedang duduk tepat di samping Abu Bakar. Mujamil tidak dapat melihat Nabi karena penglihatannya ditutup oleh Allah. Ia hanya melihat Abu Bakar. Padahal Nabi sedang duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar heran kenapa Ummu Jamil menanyakan di mana Nabi padahal berada di sampingnya. Maka Abu Bakar bertanya kepada Ummu Jamil, hanya melihat Abu Bakar dan tidak melihat orang lain di sampingnya. Maka Ummu Jamil pertama marah karena merasa diolok-olok oleh Abu Bakar. Saya menjawab, apakah engkau bermaksud menghinaku? Aku tidak melihat siapa-siapa selain kau. Inilah salah satu mujizat Nabi, adalah mudah sekali bagi Allah melakukan hal ini. Secara umum, ulama berpendapat bahwa surah Al-Lahab diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencela sekaligus memberi kepastian informasi bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak akan masuk ke dalam neraka. Yang menarik adalah surah Al-Lahab ini turun di saat Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Ketika itu, tentu saja ayat ini sering dibaca berulang-ulang dan dihafal oleh kaum mukmin. Sementara Abu Lahab di tengah-tengah mereka dan bisa mendengar ayat ini dibacakan. Ketika surah Al-Lahab itu turun, seluruh kaum mukmin saat itu sudah benar-benar meyakini Al-Quran sebagai suatu kebenaran yang pasti. Dan ketika itu Al-Quran mengabarkan bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak pasti akan masuk neraka karena senantiasa memerangi dan merendahkan Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Adanya saja Abu Lahab dan istrinya berpura-pura memeluk Islam dan menerima ajaran Rasulullah SAW, maka akan timbul keraguan tentang kebenaran firman Allah pada surah Al-Lahab di kalangan muslim. Sebab jika Abu Lahab dan istrinya berpura-pura masuk Islam, tentu surah Al-Lahab yang turun menjadikan Al-Quran tidak benar. Pastilah Islam dan ajarannya sudah mati sejak saat itu. Tetapi Masya Allah, semua itu tidak terjadi. Abu Lahab dan istrinya tetap dalam kekafiran yang nyata hingga akhir hayatnya. Abu Lahab wafat 10 tahun kemudian setelah surah Al-Lahab diturunkan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar sebuah kitab dan Allah yang berisi kebenaran. Dan ini juga membuktikan bahwa ketika Allah berkehendak atas sesuatu, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin bertambah keyakinan kaum muslimin akan kebenaran Al-Quran yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Quraisy kepada keimanan. Lalu Abu Lahab berkata, seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka aku akan melindungi diriku dari pedihnya azab pada hari kiamat nanti dengan hartaku dan anak-anakku. Padahal di dalam surah Al-Lahab Allah SWT sudah menyebutkan yang artinya tidaklah berguna hartanya dan keturunannya. Abu Lahab meninggal karena seorang wanita. Ternyata yang menyebabkan matinya Abu Lahab adalah sebuah pukulan yang dilakukan oleh seorang sahabiah yang mulia. Beliau adalah Lubabah Al-Kubra yang dikenal dengan panggilan Ummu Fadil binti Al-Harith radhiyallahu anha. Wanita yang juga menjadi saudara kandung Sayyidah Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Ummu Fadil tercatat sebagai wanita kedua yang masuk Islam setelah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jamil juga adalah seorang istri dari sahabat yang mulia sekaligus paman dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sendiri sering mengunjunginya
dan beristirahat siang di rumahnya. Keluarga mulia ini juga termasuk salah satu tempat bersandar Rasulullah pada masa sulit. Lain halnya dengan Ummu Jamil. Meski kata Jamil terlekat di namanya, namun perangai dan tingkah lakunya jauh dari keindahan. Sebagai istri Abu Lahab, Ummu Jamil adalah wanita yang terkenal aktif memusuhi dan memerangi Islam. Jarang di antara kedua keluarga yang masih sangat dekat hubungannya ini menimbulkan percekcokan. Ummu Fadil bersama suami dan anak-anaknya pun kemudian sepakat untuk menyembunyikan keislaman mereka karena khawatir dengan kejahatan kaumnya. Namun Allah berkehendak lain. Al-Abbas seolah tertawan di tangan kaum muslimin saat perang Badar. Kondisi kaum muslimin yang belum mengetahui perihal keislamannya sedikit banyak menyulitkan Rasulullah. Alhasil, dia pun menebus sang paman Al-Abbas seperti orang musyrik lainnya. Taktik ini dilakukan agar rahasia keislaman Al-Abbas tetap tidak terbongkar oleh orang-orang Quraisy. Ummu Fadil pun melihat kemarahan orang-orang kafir termasuk iparnya Abu Lahab. Kekalahan kaum kafir dalam perang Badar sangat mengiris hati Abu Lahab. Ummu Fadil pun mewanti-wanti keempat anaknya agar tidak menunjukkan raut wajah kebahagiaan, sehingga keislaman mereka tetap tidak bocor ke telinga kaum Quraisy. Namun, sebuah kejadian betul-betul merubah segalanya. Hal ini bermula ketika Ummu Fadil beserta seorang budaknya bernama Abu Rafi turut mendengarkan perbincangan di ujung rumahnya antara iparnya Abu Lahab dan keponakannya Abu Sufyan ibn Harits. Untuk diketahui, surah Al-Lahab pun turun 10 tahun sebelum matinya Abu Lahab. Karena itu, banyak ulama yang berpendapat turunnya firman Allah SWT itu sebagai salah satu mukjizat. Kematian Abu Lahab terjadi setelah perang Badar. Itu dia tidak mengikuti pertempuran tersebut. Dengan menyetor 4.000 dirham, dia meminta seorang temannya Al-Asi bin Hisham untuk menggantikannya di medan perang. Saat itu Abu Sufyan menceritakan kepada Abu Lahab bagaimana kaumnya kalah melawan kaum muslimin. Abu Lahab pun tidak bisa marah-marah dan melontarkan sumpah serapah atas kenyataan itu. Sebaliknya, di ujung rumah, Ummu Fadil justru sangat bersukacita atas apa yang didengar. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, kalau demikian aku tidak akan menyalahkan mereka, karena kami menghadapi manusia-manusia putih berkuda putih di antara langit dan bumi, dan tidak ada yang mampu mengalahkan mereka." Tentu saja Ummu Fadil merasa bahagia mendengarnya, dan tetapi Abu Rafi tidak lagi mampu menahan rasa bahagianya hingga kemudian ia berteriak, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Dengar teriakan itu, Abu Lahab bangkit dengan diliputi rasa marah. Ia lantas menghampiri Abu Rafi lalu memukulnya secara keras. Sontak saja melihat budak yang dipukul, Ummu Fadil menjadi lupa terhadap langkah untuk menyembunyikan keislamannya. Wanita mulia ini kemudian mencabut sebuah tiang yang ada di rumahnya dan lewat jiwa yang pemberani langsung menghajar kepala Abu Lahab lalu berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Rafi saat tidak ada majikannya?" Apa yang terjadi? Kepala Abu Lahab bonyok bukan kepala. Rambutnya dibenjiri kucuran darah dari pentungan yang dilayangkan Ummu Fadil. Abu Lahab pun kemudian meninggalkan rumah saudaranya Al-Abbas. Berselang 7 malam, luka tersebut semakin parah dan bekas pukulan itu menembus sampai ke otak hingga menyebabkan pembusukan. Orang-orang di sekitar pun mulai menjauhinya. Para warga mencium bau yang tidak sedap yang keluar dari luka Abu Lahab. Mereka juga khawatir luka Abu Lahab dapat menular menimpa mereka. 10
Pulangnya orang-orang kafir dari perang Badar dengan membawa kekalahan, sakitnya Abu Lahab bertambah parah. Abu Lahab pun akhirnya hidup sendiri yang mengerang pedih tanpa ada yang membantu. Istrinya Ummu Jamil, Hammatul Khattab, yang seharusnya berada di sampingnya, justru pergi bersama anak-anaknya menjauhi sang suami. Dan maaf, tak lama kemudian Abu Lahab benar-benar tewas. Selama 3 hari, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya, karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh, warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Ya, sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Itulah akhir hayat yang dialami oleh manusia yang sombong kepada Allah dan menolak risalah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, meninggal terjerat tali. Sedangkan istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, yang artinya wanita yang cantik, tapi julukan ini tidak sesuai dengan perilakunya. Ia setali 3 uang dengan suaminya dalam hal memusuhi Nabi. Ia lebih tepat dinamai wanita yang jelek karena perilakunya yang sangat jelek. Sekali pada malam hari, yang memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi. Sehingga setelah Nabi lewat pada malam hari atau subuh, Nabi akan menginjak kayu yang berduri itu sehingga Nabi terluka. Menjamin senang kalau Nabi terluka karena menginjak kayu berduri. Mujamil juga suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Mekah membenci Nabi. Karena ini ia dijuluki pembawa kayu bakar karena ia suka membakar emosi, mengadu domba dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah pada Islam. Saat membawa kayu, ia mengikatnya dan melilitkannya sebagian lainnya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukannya saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi. Perilaku buruk inilah yang akhirnya membawanya menemui ajalnya. Jamil meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Kelak di akhirat, ia akan disiksa juga dengan tali. Dinyatakan oleh Allah bahwa ia di neraka. Leher Ummu Jamil diikat dengan tali dari api neraka jahanam. Hal-hal di atas diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Lahab, surah pendek dalam Al-Quran. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran karena dengan tepat memprediksi hal-hal yang belum terjadi pada saat surat ini diturunkan. Telah dinyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya termasuk seorang yang celaka. Maka memang sampai akhir hayatnya mereka tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulullah, meskipun Rasul selalu mengajak mereka untuk beriman. Surah 111 Al-Lahab, Abu Lahab, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ma akna anhu mahu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Pamra'atuhu amalatal khatab. Fi jiliha hablum mim masad. Binalasah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar, dan di lehernya ada tali dari sapi. Demikian kisah Abu Lahab bersama istrinya Ummu Jamil untuk menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.